Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons isu Pilpres 1 putaran. Anies enggan menanggapi lebih banyak dan bertanya siapa yang akan memenangkan Pilpres jika berlangsung hanya 1 putaran. Anies berharap dirinya dan Muhaimin Iskandar memenangkan Pilpres. Agak pesan menang 1 putaran ya Pak Anies ya. Ini menurut Pak Anies ini rasional atau enggak sih Pak? Yang 1 putaran siapa? Nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kandidat lain, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal hasil survei internal kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun Gibran enggan mengomentari lebih rinci, malah menyebut dirinya cupu. Survei internal diumumkan tim pemenangan Ganjar Mahfud usai debat cawapres pada Rabu 27 Desember lalu. Hasilnya, Prabowo Gibran mendapat 41,1% suara, Ganjar Mahfud 37%, Anies Muhaimin 21,7%. Dari TPN nama Mas Prabowo Gibran lebih tinggi gimana Mas? Apa? Yang survei TPN nama Mas Gibran lebih tinggi daripada Pak Ganjar sama Pak Mahfud? Enggak lah. Saya ini cupu aja kok. Mas, yuk balik kantor. Bisa dibilang orang-orang dari TPN ini masih ada yang dukung Pak Gibran Mas? Apa? Bisa dibilang masih banyak yang dukung Mas Gibran dibanding Pak Ganjar sama Pak Mahfud di enggak lah. surveinya mereka. Soal sejumlah lembaga survei meriliskan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masuk putaran kedua Pilpres, tak bicara banyak. Ganjar bilang tengah fokus bergerak ke masyarakat. Ganjar tidak mau berspekulasi soal dirinya yang disebut sejumlah lembaga survei punya kesempatan lolos bila Pilpres 2 putaran. Ganjar mengatakan ia kini tengah fokus bergerak ke masyarakat, berkampanye untuk menyerap aspirasi. Ganjar pun bilang terus memantau hasil survei termasuk survei internal timnya sebagai acuan. Oh ya, kita lagi bergerak saja karena beberapa survei yang muncul hari ini kan kita perbandingkan, ini waktunya sama kok hasilnya berbeda gitu ya. Maka kita punya survei sendiri dan kenapa saya turun terus-menerus, karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini dan saya bisa bertanya langsung, rasa-rasanya kondisi psikologis dan sosiologisnya bisa saya rasakan akan kemana sebenarnya real suara yang terjadi itu. Setelah survei elektabilitas dari sejumlah lembaga muncul, 3 pasangan capres-cawapres kini bersiap adu strategi menghadapi kemungkinan Pilpres 2 putaran. Apa saja strategi ketiga capres-cawapres ini kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. 4 narasumber sudah bergabung via dalam jaringan. Ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kemudian ada Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Lalu hadir saat ini Habibur Rahman, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Dan Andre Rahadian, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami seluruhnya. Dari survei internal PDIP terakhir yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto waktu itu, pasangan nomor 2 mendapatkan 41,1%, disusul dengan pasangan nomor 3 37%, dan pasangan nomor 1 21,7%. Bagi TPN, Mas Andre, angka ini mengejutkan atau tidak? Kalau dari kami, kita sudah prediksi bahwa dari survei yang ada dan juga survei internal memperlihatkan memang seperti yang disampaikan tadi. Tapi juga kita lihat bahwa tren kenaikan dari suara Ganjar Mahfud ini juga makin menguat setelah 1 minggu belakangan. Jadi saya rasa bahwa pemilu akan berlangsung 2 putaran sudah hampir kelihatan lebih jelas, dan kita lihat bahwa dengan kondisi yang ada sekarang seharusnya posisi Prof. Mahfud dan Pak Ganjar ini juga akan ikut dalam kontestasi di putaran kedua. Jadi memang itu kondisi yang ada sekarang. Kita lihat dari beberapa survei dan juga survei internal. Kita yakin bahwa hampir pastilah ini tidak
sulit untuk bisa satu putaran. Oke. Itu dari nomor 3 begitu. Kalau dari Pak TKN nih Bang Habib, ini di posisi nomor 1 terlebih untuk survei internalnya PDI Perjuangan begitu. Ini masih tetap optimistis bahwa akan satu putaran atau kemungkinan 2 putaran juga sudah dibaca sampai dengan sekarang, Bang? Iya, tentu kita memasang target yang tinggi ya. Kalau kita mengikuti hasil dari berbagai lembaga survei kan kita konsisten naik. Bukan hanya unggul tapi trennya naik ya. Sejak sebelum debat dan sekarang setelah debat ada kenaikan di semua survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei. Trennya naik. Terakhir kayak kemarin misalnya indikator kita disebut di angka 46,7 ya. Ya, itu naiknya sekitar 1,4% dari sebelumnya. Begitu juga yang rilis di CSIS dan barusan LSI Deni JA ya. Karena itu sejak awal ya kita mentargetkan menang, mau 2 putaran, mau 1 putaran, nggak ada masalah. Tapi kalau kita melihat tren, ya kita bicara soal tren ya, sangat mungkin kita bisa dorong ke 1 putaran. Tapi kalau kemungkinan 2 putaran sudah siap juga ya untuk TKN? Oh tentu siap. Kita kan siap menang ya. 1 putaran siap, 2 putaran nggak ada masalah. Oke. Kalau dari Timnas Amin nih Mas Iqbal, ini posisi 21,7%, membaca trennya dan melihat sigi dari beberapa lembaga survei, ini meresponnya gimana? Yang jelas pemilih itu masih akan berlangsung kurang lebih 1 bulan lagi, 1,5 bulan lagi ya. Jadi tidak ada framing bahwa siapa yang menang ya, bahwa ini hanyalah bagian dari pengukuran yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Karena kita tahu survei ini kan sudah menjadi industri dalam politik. Sehingga memang kami melihat bahwa survei ini hanya menjadi sebuah indikator, alat ukur, gambaran ya. Karena di survei terakhir CSIS dan Indo Research Center juga menempatkan Amin di urutan kedua. Walaupun di survei lain Amin itu urutan ketiga. Tapi kami melihat pasca debat pertama memang suara Amin ini terus naik, bahkan sudah ada yang ngasih 28%. Dan ini kan ada 4 faktor lagi yang mempengaruhi. Yang pertama swing voters, yang kedua adalah margin error, yang ketiga adalah blunder dari pasangan nantinya yang ada blunder, dan terakhir adalah yang belum menjawab. Nah, kita hanya membaca survei ini jangan mengatakan kalau hari ini kita 40%, lalu pastinya segitu, karena pertanyaannya adalah berapa orang yang belum menjawab, margin errornya berapa, ya. Dan ini tentu saja semua partai, semua pasangan masih memiliki peluang yang sama, termasuk peluang 1 putaran yang mungkin bisa dimenangkan bukan saja pasangan 02, bisa 01, bisa 03. Jadi, tapi kalau Timnas Amin sendiri meyakini bahwa nanti akan berjalan 2 putaran atau cukup 1 putaran? Ya, kami negasnya bahwa skenario ini persis seperti yang terjadi ketika Pilgub DKI Jakarta, di mana Anies ketika itu hanya urutan ketiga. Lalu akhirnya bisa masuk putaran kedua dan akhirnya memenangkan pemilu. Jadi kami menganggap bahwa skenario kami adalah Anies tidak tinggi-tinggi banget, 35% maksimal, ya 32-35. Tapi target kami adalah bagaimana bisa masuk putaran kedua. Mas Adi, Anda melihat tren dari pergerakan survei dari waktu ke waktu sudah jelas bahwa nanti Pilpres akan berjalan 2 putaran menurut Anda? Dan apa indikatornya? Mas Tifal, secara prinsip kita harus memaknai survei itu adalah bagian dari partisipasi politik rakyat. Dan survei itu bukan hasil akhir dari keputusan yang secara definitif bisa diklaim sebagai bagian dari siapa kontestan yang kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang seringkali agak sedikit salah dibaca oleh publik. Seakan-akan kalau diunggul di survei dialah yang akan kemudian menjadi presiden. Kalau kalah di survei seakan-akan dia kalah dalam kompetisi. Survei sekali lagi hanya sebatas alat ukur kondisi politik terkini yang saya kira memang dinamisasi turun naiknya elektabilitas sang capres dan pasangan cawapres itu seringkali muncul secara signifikan. Nah yang kedua, kalau soal bicara 1 putaran ataupun 2 putaran ini agak sensitif. Kalau kemudian saya bilang sangat mungkin 1 putaran, ini akan dituduh sebagai pihak yang pro dengan nomor 2. Karena memang nomor 2 ini kalau kita bicara belakangan memang
begitu yakin akan memenangkan pertarungan hanya satu putaran. Tapi kalau kemudian saya bicara sangat mungkin terjadi 2 putaran, dituduh sebagai orang yang pro dengan nomor 1 dan nomor 3. Jadi memang agak sensitif Tricky ya? sebenarnya. Iya, sangat tricky. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, untuk memenangkan pilpres satu putaran itu kan syaratnya 2. Pertama, harus mendapatkan suara 50% plus sekian, berapapun sekiannya itu lebih dari 50%. Yang kedua, kalau kita mengajukan undang-undang pemilu, harus ya memenangkan atau mendapatkan 20% dari jumlah minimal pemilih di separuh jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Artinya apa? Kalau kita punya 38 provinsi, maka kurang lebih sekitar 19 ataupun 20 provinsi, sang capres yang menang 50% plus sekian ini minimal mendapatkan suara 20%. Tapi kalau sampai tidak sekarang dalam mendapatkan- data-data survei tidak ada yang mendapatkan 50% per satu tuh faktornya karena apa itu? Ya memang ini satu. Pertama karena swing voter ya. Yang kedua adalah soal undecided voter. Ini kan belakangan agak sedikit tumbuh dan bertambah seiring dengan dinamika politik yang terus berkembang. Terutama mereka setelah melihat debat capres dan cawapres yang sudah berjalan selama 2 kali ini. Antara undecided dan swing voter inilah kemudian yang dibaca oleh publik agak rumit sebenarnya membaca pilpres itu apakah satu putaran atau 2 putaran, karena undecided ataupun swing ini yang suatu waktu akan menentukan pilihan politik. Swing ataupun undecided dia bisa berkelompok dan menyatukan pilihan politiknya untuk mendukung pihak nomor 2 untuk menang satu putaran misalnya, atau dia justru sebaliknya suaranya akan terbelah ke kubu 1 dan nomor 3 untuk memasuki putaran yang kedua. Oke. Ini kalau kita membaca secara rata-rata itu Mas yang saya tangkap. Oke, maka kemudian gimana cara dari 3 pasang calon ini untuk mendapatkan perhatian, atensi, dan suara dari para undecided voters dan juga swing voters ini? Nanti saya akan beri giliran ke Mas Iqbal dulu, baru kita akan susul ke pasangan 2 dan pasangan 3. Tetap bersama kami, saudara, di Kompas Petang.